Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, rekan karyawan PT Dupa Putra Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum hari kedua ini adalah Ramadan pengokoh keimanan. Sungguh setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas manusia tidaklah berat, karena pasti dalam kadar kesanggupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dalam Quran surat Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam kondisi tertentu Allah bahkan memberikan rukhsah atau keringanan kepada hambanya. Jika tidak mampu sholat berdiri, misalnya, Allah membolehkan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu, boleh sambil dengan berbaring. Begitu juga dengan saum Ramadan. Yang sakit atau dalam perjalanan boleh tidak saum, tetapi wajib mengqadanya pada hari yang lain. Demikian seterusnya. Itulah yang Allah kehendaki sebagaimana firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, wa la yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesukaran atas kalian. Atau firman-Nya Quran surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Tidaklah Allah menjadikan dalam agama Islam ini kesempitan atas kalian. Jelas dalam kondisi normal, setiap kewajiban ibadah tidaklah berat. Tiap sholat paling-paling menyita waktu 5 menit saja. Begitu juga dengan saum, sebenarnya hanyalah memajukan waktu sarapan kita. Waktu sarapan pagi kita lebih awal dan hanya mengurangi 1 dari 3 kali kesempatan makan. Apanya yang berat? Kita hanya diminta untuk menahan diri tidak makan siang. Tak pernah ada cerita bahwa orang sakit parah, terluka berat, ataupun mati gara-gara saum. Tidak ada juga yang jatuh miskin gara-gara membayar zakat. Yang lebih terbukti, saum dan sholat membuat orang sehat jasmani dan rohani. Adapun zakat berdampak pada penyucian jiwa dan pemerataan kekayaan. Belum lagi pujian dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hambanya yang taat beribadah. Khusus mereka bagi orang yang saum, Allah berjanji, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Hadis riwayat Ahmad, siapa saja yang saum Ramadan dengan landasan iman, wahtisaban, dan semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Atau hadis dari riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad, "Walis-shaimi farhatani." Bagi orang yang saum ada 2 kebahagiaan. Farhatun hina yuftiru, kebahagiaan saat berbuka, wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan kebahagiaan saat bertemu Tuhannya di surga. Rekan-rekan sahabat PT Dupa Putra Salim yang dimuliakan oleh Allah, jika untuk mengerjakan kewajiban diperlukan kemampuan, tidak demikian halnya untuk meninggalkan keharaman, sama sekali tidak diperlukan kemampuan. Anda tidak memerlukan uang untuk tidak meminum alkohol. Anda tidak memerlukan uang untuk melacur ataupun tidak berjudi. Anda juga tidak memerlukan kemampuan fisik untuk membunuh ataupun tidak korupsi. Bahkan Anda tidak berjudi atau menenggak minuman keras, dana akan bisa dihemat. Apalagi fakta membuktikan bahwa setiap pelanggaran terhadap larangan Allah pasti berdampak buruk. Disinilah selain kemampuan untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, ternyata diperlukan juga kemauan karena berbagai dorongan. Dari sekian macam dorongan itu, yang tertinggi adalah dorongan iman. Tanpa kemauan yang muncul dari iman, kewajiban agama yang sangat ringan sekalipun akan terasa berat dikerjakan. Apabila kewajiban yang memang memerlukan pengorbanan harta, bahkan nyawa, tentu akan terasa lebih berat. Dari situlah perintah saum ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah 183, sebagaimana sering kita mendengar, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Rekan-rekan karyawan sahabat Duha yang dimuliakan Allah, iman di dada seorang muslim membuat dia tunduk kepada Allah. Inilah yang akan membuahkan takwa, yakni senantiasa selalu siap sedia mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Iman memberikan dorongan kuat untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dorongan semacam itulah yang menciptakan kemauan. Dengan kemauan seperti itu, para sahabat radhiyallahu an berjihad kendati pun pada bulan Ramadan. Contoh perang Badar, perang Ahzab, Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah, perang Tabuk, pembebasan Spanyol, semua terjadi di bulan Ramadan.
Sayangnya kemauan yang bersumber dari iman inilah yang kini langka pada jiwa kaum muslimin. Sekian banyak perintah agama diabaikan, sekian banyak larangan Allah dilanggar. Akibatnya berbagai problematika muncul di sana sini tidak pernah henti. Sayangnya kita tidak pernah menyadari akan hal itu. Kita tetap saja tidak mau kembali kepada aturan ilahi Rabbi, zat yang kita sujud kepadanya minimal 5 kali sehari dalam salat kita. Banyak di antara umat ini yang berkarakter Yahudi, yakni mengambil sebagian dari petunjuk Allah, meninggalkan sebagian yang lain karena pertimbangan hawa nafsu. Padahal secara kemampuan mereka mampu. Yang hilang dari mereka adalah soal kemauan. Nah, ibadah puasa itu menempa kemauan dan kemampuan umat Islam untuk menahan hawa nafsu dari berbagai maksiat maupun taat kepada perintah Allah. Termasuk di dalamnya menempatkan kemampuan dan kemauan untuk menerapkan syariah secara kafah sebagai merupakan manifestasi penting dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan puasa Ramadan yang benar, umat ini akan kembali mulia dan menjadi khair ummah, umat yang terbaik. Semoga Allah menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah perubahan menuju penerapan syariah yang kafah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat kultum pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.